Saya biasanya kurang suka ya rakit dengan frame compact, tapi untuk Velet Nano Fastech LT ini entah kenapa saya merasa nyaman menggunakannya. Tapi meskipun saya merasa nyaman, tapi tidak menutup semua ketidaknyamanan yang saya rasakan di raket compact. Ya halo guys, welcome back again, dan pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ya menggunakan raket dari brand Velet dengan seri Nano Fastech LT. Nah, ini raketnya sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan ya, dan sebenarnya saya ingin membuat video first impression ya, tapi karena terkendala waktu dan akhirnya tidak sempat ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, selain nanti saya akan memberikan first impressionnya, nanti saya juga akan memberikan review lengkap dari raket ini. Raket ini kira-kira bagaimana feelingnya ketika digunakan ya, menurut pengalaman saya. Dan sebelum nanti kita menginjak jauh ke situ, nanti kita akan lihat terlebih dahulu ya spesifikasi dari raket ini bagaimana. Ya, kita akan mulai dari harganya dulu ya. Nah, raket ini dia memiliki harga di kisaran 500 sampai 600 ribuan ya. Kalau kalian cek di toko online harganya kurang lebih segitu. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, atau kalian bisa lihat di toko online yang biasa kalian beli ya. Nah, raket ini ya perlu kalian ketahui, dia memiliki keunikan atau ciri khas dari raket lain, yaitu dengan frame bermodelkan compact. Framenya modelnya compact. Mungkin kalian ada yang bertanya, ada yang belum tahu ya, frame dengan raket dengan frame compact itu bagaimana? Nah, ini perbandingannya. Ini saya punya Flypower Tamiya ya dengan frame standar, dan ini framenya compact. Bisa kalian perhatikan. Nah, raket dengan frame compact itu dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada frame raket normal. Jadi hitting area-nya itu lebih kecil, sweet spot-nya jadi lebih terpusat. Ada plus minusnya ya guys. Dengan hitting area yang kecil tentunya membuat kita harus berkonsentrasi ya, harus benar-benar mengepaskan kok ketika kita akan pukul ya. Tidak akan mudah buat pemula ataupun yang sudah terbiasa, yang sudah intermediate tapi tidak terbiasa dengan raket compact, itu bisa sering kali miss ya, atau kena framenya. Jadi harus adaptasi, tapi bukan berarti susah untuk digunakan. Tidak, ada juga yang pemula merasa nyaman dengan raket dengan frame ini, dan ada juga yang sudah terbiasa dengan raket ini bisa memaksimalkan raket ini. Nah, plusnya adalah raket dengan sweet spot terpusat ya. Jika kalian berhasil memukul kok tepat di area sweet spotnya, itu impact-nya bagus guys. Jadi laju kok atau speed-nya tuh dia bisa lebih stabil ya. Ketika kalian memukul sampai kok itu mau mendarat di lantai itu speed-nya atau lajunya itu bisa stabil. Itu dari yang paling unik dari raket ini ya, frame-nya compact. Nah, sekarang kita akan lihat ya spesifikasi dari raket ini. Kita mulai dari atas dulu ya, karena tadi kita membahas framenya. Ini untuk groundnya udah 76, oke. Kemudian di sini ada beberapa keterangan tulisan ya. Ada keterangan max tension 36 lbs, jadi lumayan tinggi ya lbs-nya, meskipun tidak setinggi Aeroforce. Tapi bukan menjadi patokan ya, untuk lbs tinggi itu pasti akan lebih bagus atau gimana-gimana. Tidak selalu menjadi patokan lbs-nya tinggi itu raketnya akan nyaman. Oke, kemudian di sini ada keterangan high modulus Scrapit di kiri dan kanan sama. Di bagian bawah kita bisa menemukan ada tulisan Nano Fastech. Di sebelah kanannya high modulus Scrapit plus 30T plus HMG. Jadi ini materialnya udah bagus ya guys. High modulus Scrapit udah menggunakan 30 ton ya. 30 ton, dan di sisi baliknya kalau di atas cuma ada max tension 36 lbs, di bawahnya Nano Fastech lagi. Sama di sebelah sisi satunya Nano Fastech System. Oke, kemudian ini untuk aerodinamisnya itu sampai bawah sini ya guys. Dan ini untuk model frame compact itu biasanya memang dia banyak sekali dipasangi dengan grommet sambung ya. Tapi untuk yang model ini dia tidak ada grommet sambungnya. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada grommet U ya, ada 4 buah, 2 di kiri dan 2 di kanan. Kita ke bagian bawah untuk shaftnya, di sini ada keterangannya, nama serinya Nano Fastech LT. Kemudian ada bintang 5, kemudian slim shaft. Untuk balance point-nya ini dia 290 sampai 295. Jadi balance menuju berat kepala ya. Jadi all round ke power ya. Tidak terlalu berat kepala banget ya. Ini sesuai speknya ya. Kemudian tensionnya 36 lbs. Ada keterangannya jangan langsung dikenakan sinar matahari atau disimpan dalam mobil ya. Nanti akan mempengaruhi kualitas raketnya.
Raket ini termasuk seri Advance, kemudian ini ada keterangannya tadi, head modulus grafit 30T ya, nano science, mesin tensionnya 36 lbs. Oke, ke bagian bawah, ini ada keterangan untuk konnya ya, untuk konnya seperti ini modelnya. Oke, kemudian ada keterangannya 4UG1. Nah, untuk ukuran beratnya, untuk raket ini itu ada dua model ya, 3U sama 4U. 4U-nya di kisaran 82-an ya, kalau disesuai dengan yang mereka buat. Tapi tentunya biasanya plus minus ya, tapi mereka buat di angka 82, sama seperti raket velg lainnya yang 4U di kisaran 82. Kalau 3U-nya itu di 86. Oke, kemudian untuk gripnya G1, G1-nya 8,2 cm, kemudian end cap-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas spesifikasi reelnya ya. Untuk beratnya, berhubung ini kemarin saya sudah dapat dengan kondisi tersenar, jadi nanti saya akan menggunakan data yang sudah percobaan-percobaan sebelumnya. Jadi nanti saya akan memperkirakan, tapi perkiraannya bukan asal ya, tapi sesuai dengan data yang pernah kita buat ya. Ini kemarin dengan kondisi sudah tersenar seperti ini, oke, belum di grip ya, belum dikasih overgrip, beratnya 86 ya, 86. Dan saya lepas plastik pembungkusnya ini jadi 85. Jadi ini berat kosongannya kalau dengan plastik itu ya guys, jadi 83 ya, 83, oke, kemudian untuk berat totalnya ketika sudah disenar dan dikasih grip itu menjadi 92, sekian gram. Dan itu menurut saya tidak terlalu berat ya. Dan untuk permainan double masih enak dan masih nyaman untuk di swing ya. Kemudian untuk balance point-nya, ini kan kondisi sudah tersenar dengan tanpa grip, overgrip itu 310 ya. Jadi kalau dengan tanpa senar ya, kurang lebih di angka 302. Pola-polanya 300 lah. Jadi agak terlalu lebih ya, lebih dari yang ini ya. Ini sesuai dengan data yang pernah saya gunakan ya, karena kalau senar itu kan menyumbang berat 3 gram ya, 3, sekian gram, dan balance point-nya menyumbang dari 8 sampai 10 lah. Jadi ya kurang lebih ya 300 mm, jadi masuk head heavy. Cuma ini raketnya kemarin waktu saya coba ya, itu nggak terlalu terasa head heavy. Distribusi beratnya tuh enak guys, jadi saya nyaman menggunakannya. Oke, itu untuk balance point-nya ya. Balance point akhirnya setelah disenar dan dikasih grip, overgrip itu menjadi 295. Dan yang saya rasakan itu tidak terlalu berat kepala ya guys, dan secara umum nyaman digunakan. Nah, ini senarnya terpasang dengan senar velg visible 66 nano. Untuk tensionnya saya kurang tahu, tapi kurang lebih ya sekitar 28 ya, 28 lebih lah ya mestinya ya, minimal 28 lah prediksi saya. Kemudian ini 2 simpul dan dibuat full seperti ini. Nah, sekarang kita akan ke first impression. Nah, first impression yang saya rasakan dari raket ini itu tidak terlalu terasa berat kepala ya, malah justru ini terasa balance ya. Ini kalau sebelumnya ya saya tidak tahu balance point realnya seperti apa, kosongannya bagaimana, tapi saya rasakan seperti itu. Raketnya terasa balance ya, jadi untuk bermain all round ini enak, tapi untuk bermain power juga keluar ya, dan stabil ya, dan ketika bermain power tuh raketnya berisi. Cuma memang nggak enaknya tuh di senarnya doang, ini senar bawaan ya, jadi repulsinya terasa kurang sip lah menurut saya, agak kurang memberikan dorongan ya. Jadi ya kadang ya harus agak butuh effort ya untuk memberikan hasil yang maksimal. Kemudian ini kalau saya rasakan memang, kalau saya dasarnya memang kurang suka ya raket dengan frame compact, jadi butuh adaptasi. Dan beberapa kali kemarin saya coba itu sering kali ya mengenai frame-nya ya, mengenai frame. Jadi ya karena feel swing-nya itu agak berbeda dengan yang frame normal ya. Dan ini kemarin saya gunakan untuk, saya kan posisinya juga pindah-pindah ya, kadang depan, kadang di belakang, sesuai dengan teman ya. Ketika di depan itu saya mau motong bola ya, ketika teman siap ngemes dan kembalinya nanggung, saya mau motong itu beberapa kali kesempatan itu miss ya, beberapa kali miss dan hanya mengenai pinggirannya dan akhirnya fault ya. Dan itu ya butuh adaptasi. Meskipun saya mainnya udah termasuk sering ya, seminggu bisa 3-4 kali, udah sering kali berganti-ganti raket, tapi untuk frame compact memang saya akui ya, saya pribadi saya butuh adaptasi lebih menggunakan raket dengan frame compact. Dan untuk frame compact kalau menurut saya pribadi ya, untuk melakukan slice itu dia agak susah ya, agak susah. Bukan berarti tidak bisa, cuma agak susah. Tapi kuncinya ya itu tadi ya, adaptasi. Nah, sekarang lanjut untuk yang lebih spesifik ya.
Untuk smash menurut saya raketnya enak ya, tidak ambang, stabil, bagusnya di situ, stabil dan terasa solid. Ya tinggal diganti senarnya aja. Untuk lob tidak butuh terlalu banyak effort. Untuk drop shot menurut saya butuh adaptasi karena model framenya itu dia compact. Feel swingnya berbeda ya, jadi ya harus adaptasi. Untuk drive, meskipun ini balance point ratingnya 295, itu agak berat kepala ya, tapi kemarin saya tidak terlalu terkendala dengan itu ya, berkat swingnya yang untungnya model compact ini dia swingnya memang keunggulannya salah satunya ya swingnya enak ya, terasa nyaman juga ya, tapi memang harus siap, beberapa kali bisa miss ya kalau kita tidak siap, jadi posisinya harus siap. Oke, kemudian untuk defense nggak ada masalah. Oh ya, ini stiffness-nya dia flex ya, fleksibilitasnya itu dia medium, tidak terlalu kaku, tidak terlalu flex juga, ini menurut saya medium lah ya. Oke, kemudian untuk netting nggak terlalu susah juga ya, hanya butuh adaptasi aja ya, lebih ke skill juga sih sebenarnya kalau itu. Untuk placing taruh-taruh nih raketnya menurut saya nggak terlalu menjadi masalah ya. Nah, cuma raket dengan model seperti ini ya, kalau kalian belum terbiasa, lebih enak bermain polos. Kalau bermain aneh-aneh, ngolah-ngolah, ini memang agak butuh perjuangan ya, karena frame-nya yang compact. Dan kalau kalian perhatikan, memang raket frame compact kalau pemain pro itu lebih banyak dipakai pemain single ya. Kalau pemain double, saya tidak tahu ya banyak atau enggak, tapi kebanyakan sih frame-nya modelnya yang standar ya. Tapi kalau pemain bukan profesional, pemain seperti kita yang kampung ya, kita bebas ya menggunakan raket model apapun ya, tinggal adaptasi aja ya. Ada yang pemula menggunakan raket seperti ini, ada yang langsung nyetel, ada yang langsung cocok. Tapi ada juga yang agak kesusahan, bahkan yang sudah intermediate atau sudah jam terbangnya tinggi, ada juga yang lebih memilih frame normal daripada model seperti ini. Jadi kembali ke masing-masing orang ya. Untuk kalau secara umum ya, menurut saya raket ini enak ya di harga 500.000, dan saya cukup ini juga ya, sebenarnya saya kurang begitu suka dengan raket dengan frame compact, tapi untuk yang Nano Fastech LT ini saya merasa nyaman menggunakannya, dan beberapa kali saya miss ya memukul cork dan mengenai ininya, framenya, ini tidak membuat luka guys, tidak membuat luka catnya. Ini catnya menurut saya bagus ya, bisa saya katakan bagus, kombinasi warnanya juga asik, desainnya juga asik, kualitasnya bagus, tidak mudah lecet sejauh ini. Kemudian ini sebenarnya kalau menurut saya ini lebih cocok untuk pemain yang sudah jam terbangnya tinggi ya. Kalau buat kalian yang masih pemula tentu butuh adaptasi. Dan buat yang ini juga yang sudah terbiasa dengan raket dengan model seperti ini ya, karena kalau tidak terbiasa yaitu tadi sama seperti saya nanti akan sering miss ya. Raketnya stabil, berisi juga untuk bermain power, dan menurut saya untuk harga 500 ribuan ini raketnya bagus ya, desainnya juga bagus. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, first impression dan juga review lengkap dari Velvet Nano Fastech LT. Semoga membantu dan kalian bisa mendapatkan gambaran dari raket ini ya. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin sharing, bisa tulis aja di kolom komentar. Atau kalian ingin request raket apa, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita review juga. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat. Salam olahraga.